Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Maulidia. Nama saya Yusuf. Salawat berangkaikan salam, marilah kita hadapkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang dimana kita akan mendapatkan syafaatnya di umur akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari jurnal kami yang berjudul Pengembangan Akhlak Terhadap Orang Tua. Pengertian pendidikan akhlak terhadap orang tua. Secara etimologi, pendidikan diambil dari kata didik yang berarti tuntunan, bimbingan, ajaran, latihan, pimpinan, dan pemeliharaan. Sedangkan secara etimologi, pendidikan adalah usaha manusia untuk menemukan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. B. Landasan pendidikan akhlak terhadap orang tua. Al-Quran sebagai dasar akhlak menjelaskan tentang kebaikan Rasulullah SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. Dengan lebih tegas, Allah pun memberikan penjelasan secara transparan bahwa akhlak Rasulullah sebagai sangat layak untuk dijadikan standar moral bagi umatnya, sehingga layak untuk dijadikan idola yang diteladani sebagai uswatun hasanah, sebagai firman Allah SWT dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu sendiri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. C. Tujuan pendidikan akhlak terhadap orang tua. Tujuan pendidikan akhlak menurut Ibnu Miskawi yang dikutip oleh Muhammad Fauqi Hajjaj mengatakan bahwa tujuan pendidikan akhlak adalah mendidikan manusia memperoleh moralitas yang membuat seluruh perbuatan setiap manusia menjadi terpuji, sehingga menjadikan diri manusia yang mudah tanpa beban dan kesulitan. D. Akhlak anak terhadap orang tua menurut Al-Ghazali. Di antara hal-hal yang harus dilakukan anak terhadap kedua orang tua adalah 1. Mendengar pembicaraan keduanya. 2. Berdiri ketika keduanya berdiri. 3. Mematuhi perintah keduanya. 4. Tidak berjalan di hadapan keduanya. 5. Mengangkat suara di atas suara-suara keduanya. 6. Memenuhi panggilan keduanya. 7. Berusaha mendapatkan ridho keduanya. 8. Merendahkan diri kepada keduanya. 9. Tidak mungkit-mungkit jasa atau kebaikan mereka. 10. Kebaikan yang telah diberikan anak kepada orang tua. 11. Tidak melirik keduanya dengan marah. 12. Tidak mengurutkan dahi di hadapannya. 13. Tidak berpergian kecuali dengan izin keduanya. E. Penafsiran ayat-ayat dan hadis berbakti kepada kedua orang tua. Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Pada ayat ini Allah mengingatkan kepada kaum Bani Israel terhadap janjinya, yakni agar tidak menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak menyekutukannya dengan yang lain. Kemudian agar selalu berbuat baik kepada ibu dan bapak atau berbakti kepada kedua orang tua. Hadis yang diriwayatkan dari Imam At-Tirmizi yang artinya dari Abdullah bin Amru bin Asi radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung kepada keridhoan orang tua, dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis di atas menjelaskan dengan jelas dan dengan tegas bahwa keridhoan Allah Subhanahu wa Ta'ala terletak pada keridhoan orang tua. Oleh karena itu, seorang anak wajib untuk selalu berusaha mendapatkan keridhoan dari orang tuanya, dan haram melakukan suatu perbuatan yang dapat memancing marah keduanya. F. Hal yang nampak pada strategi guru pendidikan anak usia dini dalam menanamkan akhlak mulia pada anak usia 4-6 tahun di Taman Kanak-kanak Harapan Bangsa. Dari hasil wawancara penelitian, melihat bahwa sekolah memiliki upaya untuk menanamkan akhlak mulia dengan membuat strategi dan menggunakan metode untuk menanamkan akhlak mulia pada anak, seperti 1. Anak memilih sampah. Anak akan sadar dengan membersihkan lingkungannya tanpa disuruh lagi. Selain itu, anak akan menyusun kembali tempat sampah pada tempat setelah mengumpulkan sampah. 2. Anak mengantri. Anak akan dibiasakan mengantri untuk menyetor bacaan Iqra ataupun tugas lainnya. Anak yang sudah selesai mengerjakan tugas ataupun ingin menyetor bacaan Iqra akan langsung membuat barisan di depan guru tanpa diatur lagi oleh guru. 3. Anak bersolawat setelah mendengarkan kisah Nabi. Kesimpulan dari materi jurnal kami yaitu dengan adanya pemberian pendidikan akhlak kepada anak usia dini akan berpengaruh kepada mereka untuk kedepannya menjadi seseorang yang berakhlak karimah pada kedua orang tua, guru, teman, dan yang paling penting berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan adanya pemberian ilmu agama kepada mereka akan membuat mereka menjadi lebih mencintai agamanya, melakukan perintahnya, dan menjauhi semua. Sekian dari hasil presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.